Shalom, kita bertemu lagi dalam kesempatan yang sangat indah ini di dalam sebuah seri pengajaran Heart Sayings of Jesus. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan, salah satu dari ucapan Yesus yang sulit untuk dimengerti. Ya, nah kita akan melihat yang pertama ini adalah tentang hari Syabat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Syabat. Apa maksudnya? Kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal yang kedua ayat ke-23 sampai ke-28. Mari kita bersama-sama perhatikan firman Tuhan. Alkitab memberikan judul murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Saudara, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang apa makna Sabat bagi bangsa Israel. Ini adalah core, adalah inti dari semua pemahaman kita tentang kata-kata Yesus yang sulit ini. Apa maksudnya? Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara, hari Sabat adalah suatu perintah di dalam 10 perintah Allah, ya, yang diperintahkan kepada bangsa Israel, orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Untuk apa? Untuk mereka pelihara. Sebagai apa? Sebagai commemoration. Untuk mereka memperingati bagaimana Allah memimpin mereka keluar dari Mesir, keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Dan peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat heroik, sangat luar biasa, ya, dan itu menjadi sebuah torehan sejarah, bukan hanya sejarah pada umumnya, tetapi itu tertore pada hati, sejarah hati dalam setiap orang Yahudi. Dan Sabat adalah masa perhentian untuk mereka memperingati karya Allah yang luar biasa itu. Itulah awal di mana Allah memerintahkan mereka untuk mereka memelihara Sabat. Bagaimana mereka berkumpul di dalam tradisi Yahudi, ya, mereka berkumpul pada hari Sabat itu, ya, hari Sabtu kalau dalam perhitungan kita, ya, mereka berkumpul bersama-sama dan kemudian dalam keluarga-keluarga, dan mereka mulai mengadakan sebuah ritual Sabat, ya, di mana mereka kemudian makan roti yang disebut sebagai challah, ya, dan kemudian mereka minum anggur dan mereka menyanyikan puji-pujian dan mereka mengucapkan firman. Keluarga demi keluarga berkumpul untuk memperingati akan karya Allah yang luar biasa yang memimpin mereka sehingga mereka bisa sampai masuk ke dalam tanah perjanjian. Bahkan hari ini orang-orang Yahudi yang hari ini mereka ada di Israel, mereka Tuhan berikan karunia untuk mereka hari ini mempunyai sebuah negara, ya. Saudara, di sana mereka juga masih memperingati Sabat hari ini. Entah mereka ada orang-orang yang masih religius atau orang-orang yang sudah sekuler, ya, mereka tetap memahami apa arti kata Syabat. Sehingga pada waktu persiapan Syabat di Israel sana, mereka akan mengatakan Syabat Shalom, ya, selamat damai sejahtera di dalam Sabat, selamat merayakan Sabat. Di dalam Sabat itu situasi di mana-mana sepi sekali,
Ya, kenapa? Karena mereka berkonsentrasi, ada di rumah, berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan memperingati ritual-ritual Sabat dan segala macam ornamennya sesuai dengan apa yang ditulis di dalam tanah, di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam Perjanjian Lama, Alkitab kita, saudara. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau kita memahami hal ini, ya, pada waktu itu, pada hari Syabat itu, Yesus berjalan di ladang gandum bersama dengan murid-muridnya dan kemudian murid-muridnya memetik bulir gandum. Ya, dan bukankah tanah Hebrew Bible atau Perjanjian Lama mengatakan bahwa di dalam Syabat itu kamu harus beristirahat. Ya, beristirahat dan itulah waktu di mana engkau memberikan waktumu untuk beristirahat seperti Allah juga beristirahat setelah menciptakan dunia ini. Dan di sana engkau diberikan kesempatan untuk merestorasi kembali dirimu. Tapi hari itu pada hari Sabat, Yesus sedang berjalan di ladang gandum dan murid-muridnya memetik bulir gandum. Ya, nah, saudara, di dalam tradisi Farisi pada waktu itu, ya, murid-murid itu dianggap sedang melanggar ya sebuah perintah ke-39 di dalam hukum lisan yang Farisi, orang-orang Farisi ciptakan, ya, untuk menjaga, untuk mereka membangun sebuah ketentuan-ketentuan pagar dalam tanda kutip di sekitar Torah, ya, di sekitar hukum-hukum Perjanjian Lama supaya orang Israel tidak melanggar firman. Maka orang Farisi membentuk sebuah hukum-hukum turunan atau peraturan-peraturan turunan untuk membahasakan Taurat untuk dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari orang Israel. Dan menurut tradisi lisan ini, ya, bahwa untuk membulir gandum pada hari Sabat itu adalah sebuah pekerjaan, ya, dan itu melanggar kesakralan hukum Sabat. Ya. Nah, pada waktu itu Yesus mengatakan ini kepada orang Farisi ketika mereka menegur Yesus dan murid-muridnya. Bagaimana mungkin murid-muridmu melakukan sebuah pekerjaan, ya, membulir gandum yang dilarang di dalam tradisi lisan orang-orang Farisi. Kita harus tahu situasinya pada waktu itu adalah bahwa orang Farisi mempunyai otoritas untuk menafsirkan firman. Mereka punya otoritas kuasa untuk menafsirkan setiap hukum-hukum dalam Perjanjian Lama dan produk, ya, tradisi lisan mereka ini itu mengikat kehidupan orang-orang pada zaman itu. Peraturan-peraturan keagamaan yang sangat kaku yang mengikat hidup orang pada saat itu. Nah, saudara, dalam situasi seperti itulah kemudian Yesus berdebat dengan orang-orang Farisi ini. Ya, mereka menekankan kesalehan, ya, orang-orang Farisi menekankan sebuah kesalehan yang strict, yang sangat kaku dan sangat keras. Ya. Nah, karena memang itulah mazhab, pandangan dari mazhab mereka dalam melakukan firman. Di sini kita bisa belajar satu hal, ya, bahwa adalah baik untuk kita mentaati firman Allah, adalah baik untuk kita mengenal Dia, adalah baik untuk kita mempelajari firman dan menyelami firman Allah. Tetapi justru kebenaran itu harus memerdekakan kita. Kebenaran itu tidak boleh membuat kita menjadi orang yang garis keras, saudara. Kebenaran-kebenaran firman itu justru harus melembutkan hati kita dan membuat kita semakin teduh terhadap orang lain. Bukan membuat kita semakin garang, membuat kita merasa lebih rohani, membuat kita merasa paling benar sendiri, dan akhirnya kemudian menyesatkan atau memandang orang lain salah. Ini adalah sebuah perangkap, ya, yang diwariskan oleh orang-orang Farisi, saudara. Pemahaman keagamaan mereka memang sangatlah kaku, ya. Nah, Yesus membuat sebuah pernyataan. Ya, Yesus mengquote, Yesus membuat sebuah allusion dalam Perjanjian Lama. Ada sebuah peristiwa yang juga bisa dikategorikan dalam tanda kutip melanggar Sabat itu. Ya, peristiwa apa itu? Peristiwa itu ada di dalam kitab 1 Samuel pasal ke-21. Ya, 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6. Daud di Nob pada waktu itu,
tadi Yesus katakan apa? Ya, ketika Daud dan pasukannya, ya, mereka kekurangan, mereka kelaparan, ia masuk ke rumah Allah pada waktu Abiatar menjadi imam besar dan makan roti sajian. Roti itu tidak boleh dimakan selain imam. Tapi Daud dan pengikutnya pada waktu itu sangatlah kelaparan, ya, dan mereka memakan roti itu di rumah Allah dan juga diberikan kepada pengikut-pengikutnya. Jelas di dalam sistem hukum agama Yahudi kuno ini adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Torah, saudara. Tetapi Yesus membuat sebuah delik ini, Yesus membuat sebuah pernyataan ini untuk memberikan sebuah pandangan yang baru. Inilah yang membuat Yesus berbeda dari orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi dan semua mazhab keagamaan lainnya itu seringkali sangat-sangat kolot, sangat-sangat kaku, ya terlalu sangat fundamentalis dan sangat keras di dalam menjalankan aturan-aturan keagamaan. Mari saya beritahu saudara, bahwa hal ini terjadi hampir di semua agama dan kepercayaan. Ada mazhab-mazhab tertentu di dalam semua agama dan kepercayaan yang selalu mengangkat tinggi, ya, kesalehan yang sangat-sangat legalistik, ya, garis keras di dalam pemahaman dan pandangannya terhadap orang lain bahkan. Yesus ingin membawa sebuah jiwa yang baru, sebuah kesegaran yang baru di dalam cara pandang terhadap firman Allah, terhadap Torah, firman Allah perjanjian lama itu. Ketika orang-orang Farisi ingin mempraktekkan, ingin melakukan firman hanya sebatas kulit luarnya saja, maka Yesus ingin memberikan sebuah pemahaman yang baru. Yesus ingin ingin mengembalikan Torah itu kepada the soul, kepada jiwanya, kepada maksud Allah yang sejati, maksud yang sesungguhnya. Mengapa Torah atau firman Allah itu diberikan? Ketika orang-orang Farisi cenderung untuk kepada kulit luarnya saja, hanya menekankan sisi legalismenya saja, ya, maka Yesus ingin membawa mereka kepada sebuah pesan yang baru, pesan yang segar terhadap peristiwa ini, saudara. Apa yang Yesus maksudkan di sini? Saudara, Yesus ingin mengembalikan jiwa dan spiritualitas Syabat. Bahwa jika dulu, ya, Israel itu dibebaskan dari perbudakan di Mesir, sekarang mereka dibebaskan dari perbudakan dosa oleh Kristus sendiri. Yesus ingin memberikan sebuah pemahaman yang baru kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya, bahwa kemanusiaan itu lebih tinggi hukumnya, kasih kemanusiaan itu lebih tinggi hukumnya daripada aturan-aturan agama yang ketat, yang kaku, yang fundamental, yang mengikat orang. Justru orang tidak bisa mengalami Allah pada waktu itu. Justru orang tidak bisa mengalami hubungan yang intim dengan Allah karena aturan-aturan agama yang diciptakan oleh kaum ulama pada saat itu. Ironis bukan, saudara? Itulah yang Yesus hadapi pada saat itu. Ya, Yesus ingin mengembalikan the soul of Torah. Yesus ingin mengembalikan sebuah kebebasan yang baru bahwa hukum Syabat ini diberikan untuk memerdekakan manusia. Untuk membawa kemanusiaan lebih tinggi, kasih lebih tinggi daripada hukum-hukum agama yang fundamental, yang strict, yang kaku dan keras itu. Bahwa kasih di dalam hati itulah inti daripada firman yang ada, yang dibaca oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Itulah mereka mulai kehilangan hal semacam itu. Saudara, Syabat ini juga berarti apa? Kalau dulu mereka keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, dimerdekakan, dibawa ke tanah perjanjian, maka hari itu Yesus ingin berkata kepada mereka bahwa mereka dibebaskan dari segala kutuk dosa,
kutuk perbudakan dosa, dibawa ke sebuah tanah perjanjian, hidup kekal di dalam Yesus sendiri. Inilah maksud yang tidak bisa ditangkap oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Inilah maksud yang tidak bisa ditangkap oleh orang-orang yang pandangan keagamaannya kaku, yang selalu menekankan kulit luar. Mari kita belajar untuk di dalam bergereja, mari kita belajar di dalam hidup beragama itu jangan masuk ke dalam sisi-sisi ekstrim, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan terjun atau jangan terjebak, terjerembab ke dalam pandangan-pandangan yang fundamental, pandangan-pandangan yang merasa diri paling benar, menghina orang lain, menghina yang lain, ya menganggap orang lain itu sesat, saudara, hanya kita yang benar. Ini adalah pandangan-pandangan warisan, kalau saya boleh katakan ini adalah roh Farisi yang masih mengikat banyak sekali anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen hari ini. Merasa diri paling benar, gerejaku paling benar, ajaranku paling benar, doktrinku paling benar, ya semua, ya liturgiku paling benar. Yang lain salah, yang lain sesat, yang lain tidak ada Roh Kudus, yang lain ini dan itu. Aku yang paling benar. Saudara, mari kita cerai, bebas daripada pandangan-pandangan ekstremisme semacam ini di dalam hidup kekristenan kita. Kenapa? Karena Syabat itu berarti penebusan dosa oleh Kristus, pembebasan di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya pembebasan kita dari kutuk dosa, tapi pembebasan dari apa? Dari segala pikiran-pikiran, perspektif, paradigma keagamaan yang kaku, ya, pemahaman keagamaan yang fundamental, yang keras, yang melihat orang lain salah dan hanya kita yang benar. Hari ini, di zaman digital ini, betapa kita sering menemui celah-mencela satu dengan yang lainnya. Sesama anak Tuhan saling mencela doktrin, saling mencela liturgika, saling mencela gereja, saling mencela ini dan itu. Saudara, tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Kalau kita mau lihat kesalahan orang lain, kita akan temukan 1 juta, 10 juta alasan, 10 juta kesalahan mungkin. Saya percaya orang-orang itu pun adalah anak-anak Tuhan yang punya Roh Kudus. Semua kita anak Tuhan punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan terus mengkoreksi kita dari waktu ke waktu. Roh Kudus akan mengoreksi anak-anaknya supaya lebih apa? Supaya lebih disempurnakan lagi. Seperti Yesus dari waktu ke waktu. Mari kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang dewasa di akhir zaman ini, kita lebih banyak menekankan kasih kepada orang lain. Kita lebih banyak untuk memahami orang lain. Kalau kita lihat orang lain salah menurut kita, ya sebisa mungkin kita bisa bilang, kita bisa bicara dengan lembut. Tetapi kalau kita tidak bisa bicara lagi, doakan saudara. Karena kita punya Roh Kudus yang sama dan Roh Kudus itu akan mengoreksi semua anak-anaknya dari waktu ke waktu. Mari saya beritahu kepada saudara, doktrin kita tidak sempurna, liturgi kita tidak sempurna, ajaran kita tidak sempurna, dogma kita tidak sempurna, gereja kita tidak sempurna. Kita pun sebagai pribadi tidak sempurna. Jangan lupa, kita punya natur dosa. Kemanusiaan kita adalah kemanusiaan yang berdosa. Saudara, mari kita melihat dari sudut pandang Kristus dan bukan dari sudut pandang orang-orang Farisi. Mari kita tidak memiliki, ya, kita cerai dari roh Farisi ini. Mari kita memiliki sudut pandang Kristus di dalam memahami firman-Nya. Indah bukan saudara? Ya. Dan inilah kegagalan orang-orang Israel, bukan? Ketika mereka menganggap diri mereka sebagai bangsa pilihan, awalnya Allah bermaksud dengan tujuan apa? Supaya engkau menjadi agen penyelamatan bagi bangsa-bangsa yang lain. Tapi orang Israel malah meninggikan diri, sombong dengan statusnya sebagai segulah, ya, sebagai bangsa pilihan Allah, biji mata Allah. Mereka lupa bahwa ketika Allah memilih mereka menjadi biji matanya, menjadi bangsa pilihannya itu dengan sebuah maksud, dengan sebuah tujuan untuk apa? Untuk mereka menjadi agen penyelamatan bagi bangsa-bangsa lain. Tapi justru mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Justru mereka jatuh ke dalam imoralitas. Justru mereka menjadi seperti bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan mereka selalu mengatakan bahwa yang non-Yahudi disebut sebagai kafir, sebagai goyim, ya, sebagai Gentile atau kafir, saudara.
Mari kita belajar supaya kita tidak gagal. Ya, supaya kita betul-betul memahami firman seperti apa yang Yesus maksudkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Syabat itu juga berarti sebagai kesempatan untuk apa? Rekonsiliasi. Ketika keluarga demi keluarga berkumpul, saudara, selain mereka mengadakan ritual, ya, makan Syabat, mereka membacakan firman dan tapi saudara, itu juga adalah sebuah kesempatan untuk rekonsiliasi. Karena kalau kita perhatikan dalam firman Allah, ya, saudara, ketika orang-orang Israel berkumpul, mereka selalu melibatkan makan bersama. Ini bukan hanya sebuah ritual yang dilakukan. Makan bersama, duduk bersama, dan makan bersama di dalam tradisi atau budaya dari Yahudi kuno, budaya Ibrani kuno itu berarti pemulihan hubungan atau rekonsiliasi. Makan bersama, duduk bersama, dan makan bersama itu adalah sebuah simbol rekonsiliasi hubungan. Syabat itu juga berarti mengenai rekonsiliasi hubungan. Ketika kita direkonsiliasi dengan Allah, pendamaian dosa, penebusan dosa karena pengorbanan Kristus, tapi kita juga harus berrekonsiliasi dengan sesama kita. Ketika kita ada memperingati Syabat, ingatlah setiap kita merayakan Syabat, saudara, di dalam tradisi kekristenan, Syabat kita adalah hari Minggu di mana kita pergi ke gereja bersama-sama. Ya, itu adalah kesempatan untuk apa? Rekonsiliasi hubungan. Untuk berdamai kembali dengan anggota-anggota keluarga kita. Ya. Kalau hari ini saudara mungkin mengalami ada ketegangan-ketegangan dalam hubungan di keluarga, hubungan yang sudah retak, hubungan yang sudah hancur, ya, dengan anggota keluarga sendiri yang paling dekat. Mari kita memahami firman ini, bahwa Syabat itu diciptakan untuk rekonsiliasi. Berdamailah dengan sesama manusia. Ya, berbahagialah mereka, kata Yesus di dalam sabda bahagianya, orang-orang yang membawa damai. Mereka disebut sebagai anak Allah. Mari kita bawa perdamaian. Mari kita menjadi sebuah agen perdamaian, bukan provokator perselisihan, saudara, menjadi agen perdamaian. Betapa indahnya Syabat ini. Dan pada waktu itu Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Apa maksudnya? Bahwa kemanusiaan, kasih, itu lebih tinggi hukumnya daripada hanya sekedar kulit luar, aturan-aturan keagamaan yang kaku. Saya tidak berkata bahwa aturan-aturan di dalam keagamaan tidak penting. Itu penting, itu ada tempatnya. Tapi yang Yesus tekankan adalah untuk membawa keseimbangan kembali kepada cara pandang yang sangat ekstrim pada waktu itu. Bahwa kemanusiaan, kasih, persaudaraan, rekonsiliasi, hubungan baik dengan sesama. Itu adalah nilai, adalah value yang jauh lebih penting daripada hanya kesalehan-kesalehan agamawi yang bisa dilihat dari mata. Saudara, berapa banyak orang-orang yang kelihatannya saleh, kelihatannya melayani, pakai jubah, pakai jas, melayani mungkin tiap hari Minggu, pakai dasi dan semuanya. Tetapi kehidupannya banyak masalah, tetapi dia sedang bertengkar dengan keluarganya. Ada hubungan-hubungan yang hancur di dalam dirinya. Ada banyak hal-hal yang terjadi. Saudara, mari kita semuanya, semua kita pelayan Tuhan. Ya, mari kita kembali juga kepada nilai-nilai yang benar ini, kepada apa yang Yesus ajarkan kepada saudara dan saya. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Syabat. Tuhan Yesus, anak manusia itu, saudara, dia yang akan datang untuk yang kedua kali. Nanti, dialah Tuhan atas Syabat. Hari ini, jangan merayakan Syabat pada waktu kita hari Minggu, pergi ke gereja, mungkin hari ini masih online, tapi pada waktunya kita akan offline lagi. Mari kita mengubah sikap hati kita ketika kita pergi ke gereja pada hari Minggu dengan keluarga.
saudara. Itu adalah kesempatan untuk kita diingatkan kembali betapa hebatnya kasih penebusan dosa manusia lewat karya salib Yesus Kristus. Tapi hari Minggu, Syabat itu, bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, adalah juga hari rekonsiliasi, pemulihan hubungan. Dan saya percaya kalau kita menangkap esensi dari Syabat ini, saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang pembawa perdamaian. Syabat Shalom. Damai sejahtera bagi kita di hari Syabat, di hari kemenangan, di mana Yesus bangkit dan menang atas segala kuasa dosa. Syabat Shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.